Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa menjumpai saudara dalam program Fendi Menyapa kali ini dalam episode yang ke-61. 61 kali kita sudah bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Dan selamat bergabung Ibu Pendeta Titiwas dan selamat pagi Ibu Pendeta. Shalom, sukacita Yesus menjadi bagian keluarga besar WAS. Dan selamat bergabung juga Ibu Nanan Lohi, Ibu Bapak Yosef Laberi, dan Ibu Melan F1, serta Ibu Lina Bella dari Malang. Dan selamat malam untuk Bapak Bobby Nahumuri, dan selamat malam juga kepada Bapak Yosi Tuhehai. Tuhan memberkati dan tetap semangat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak memperpanjang kita penyapaan ini, diskusi ini sangat menarik. Kalau saudara baca dari apa yang saya kasih judul adalah Nona Lembah Sorek. Sadar betul ya. Baik Bapak Ibu, shalom dulu buat Bapak Ibu Selina Laberi. Apa kabar Ibu Selina? Dan sukacita Tuhan menjadi bagian dari keluarga besar Laberi. Tuhan memberkati, tetap semangat. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan akan terambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Judulnya adalah Lahirnya Simson. Itu judul perikopnya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Itu bukan angka yang singkat, artinya bukan waktu yang singkat, bukan situasi yang enak. Kenapa 40 tahun Bapak Ibu? Bukan 40 hari loh ya, tahun dikatakan. Berarti mereka ada dalam sebuah tekanan yang begitu luar biasa. Selalu ingat bahwa 40 mewakili satu generasi. Jadi bayangkan saja kalau mereka menindas atau melakukan menyerahkan, artinya Tuhan menyerahkan orang-orang Israel ini kepada orang Filistin 40 tahun. Itu berarti mereka ada di bawah pengawasan dan ruang gerak mereka terbatas karena Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Filistin. Nah, baik Bapak Ibu yang diberkati. Kemudian dikatakan bahwa pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Yang pertama adalah Tuhan menyerahkan Israel ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun. Ya. Dan kedua, firman Tuhan datang kepada wanita mandul, ibu dari Simson. Ini dua situasi yang sebenarnya kalau bisa dikatakan bahwa gimana gitu loh. Mandul 40 tahun dikuasai oleh Filistin. Ada dan hidup di bawah tekanan. Dan mereka bukan cuma tertekan dari sisi keamanan, tapi dari sisi suami istri juga mereka tertekan karena mandul. Mandul untuk zaman dulu itu aib. Tidak produktif, itu dianggap kutukan, begitu ya. Nah, tapi inilah yang membuat kita coba berdiskusi atau sharing hari ini bagi semua kita. Nah, pelan-pelan Bapak Ibu ya. Nah, dikatakan bahwa di ayat yang ketiga, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.
di tengah-tengah tekanannya kehidupan, di tengah-tengah pergumulannya kehidupan, istri dari Manoah menemukan janji, dikunjungi oleh malaikat Tuhan. Selamat pagi Ibu Leci Bristol dari Connecticut, dan selamat bergabung untuk Ibu Evi Patipeluhu dan Ibu Mona Sahetapi, selamat pagi, dan Ibu Yola Luterbach dari Malang. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu, dikatakan bahwa istri Manoah mandul, tapi Tuhan datang dengan pesannya. Selamat bergabung Ibu Weli Dekwelju, dan selamat pagi juga buat Ibu Evi Patipeluhu. Baik. Dikatakan bahwa memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ini disampaikan oleh malaikat Tuhan. Di tengah-tengah tekanan kehidupan, di tengah-tengah sebuah kehidupan yang tidak pasti, sebut saja begitu, dan di tengah-tengah pergumulan hidup sebagai keluarga dan rumah tangga suami istri, mereka mengalami yang namanya situasi yang gak enak. Tapi di dalam ketidakenakannya kehidupan itu, Tuhan selalu punya orang-orang yang tepat, bukan? Tuhan tahu bagaimana membalut dan mengobati kehidupan manusia. Ingat baik saudaraku yang diberkati Tuhan, kunjungan malaikat Tuhan ini kepada wanita mandul ini pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk menjawab apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, di ayat yang pertama tadi, dalam Hakim-Hakim 13 dikatakan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Untuk menjawab kepentingan dan menjawab kebutuhan Israel, Tuhan perlu orang. Nah, Tuhan perlu orang itu bukan orang yang sembarangan. Tapi justru saya berpikir, Tuhan pilih orang kok, datangi wanita mandul. Harusnya ya, kalau Tuhan mau perlu percepatan, kenapa Tuhan gak pilih orang yang langsung aja, yang masih hidup, yang benar-benar hidup, ada di situ, yang sudah ada gitu, tanpa harus mengungkapkan janji dulu. Tapi itulah yang saya katakan, Tuhan itu misteri. Dia tahu kepada siapa dia harus mempercayakan janji itu, dan dia tahu kepada siapa dia harus menyatakan pesannya kepada seseorang. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Artinya perempuan ini berkata, oh, aku mandul. Ya, saya tahu kamu mandul. Justru dalam kemandulanmu, saya mau pakai kamu. Kesimpulan akhir, Simson lahir. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, menarik untuk kita belajar. Di sini saya tangkap satu prinsip kehidupan, dikatakan bahwa lalu Manoah ayat 8 dikatakan begini, lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan dilahirkan itu. Artinya begini Bapak Ibu, Manoah ini orang yang dewasa banget. Dari mana kita tahu dia dewasa? Dari ucapan-ucapan dia di ayat ke-8. Tuhan kasih janji. Tapi jangan lupa manual booknya, sebut saja begitu. Kalau Tuhan udah kasih kami putra, membesarkan dia dengan cara seperti apa? Dia harus makan seperti apa? Bagaimana dia harus menghidupi hidup yang menghidupi orang lain? Apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua? Nah, buat saya, Manoah ini adalah ayah yang bertanggung jawab. Dia terima kebenaran Allah, dia terima janji Tuhan. Tapi dia tidak meninggalkan begitu aja. Dia tidak membesarkan Simson dengan konsep dan pemahamannya sendiri. Tapi dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana kita besarkan anak-anak ini? Makanya dia bilang, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus pula kepada kami. Mengajar kami, itu kata yang dipakai, mengajar.
Nah, dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Anda tidak bisa mengajarkan generasi yang Tuhan pilih dengan konsep dan pemahaman serta pikiranmu sendiri, nggak bisa. Kita harus mengajar generasi dengan konsep dan pemahaman yang datang dari Tuhan. Anda dan saya tidak bisa membesarkan pesan Tuhan dengan pesan-pesan kedagingan kita, nggak bisa. Anda dan saya harus membesarkan pesan Tuhan dengan agenda dan pengajaran yang datang dari Dia. Manoah sangat mengerti banget ini. Istrinya mandul. Untuk membesarkan putra mereka, mereka harus mendapatkan langkah manual-manual book apa yang harus diberi. Nah, kepada Bapak Ibu yang sedang punya anak-anak, besarkan mereka dalam agenda Tuhan. Besarkan mereka di dalam pengajaran akan Tuhan. Tahukah saudara bahwa banyak negara-negara maju seperti salah satu yang di Amerika adalah mereka mulai meninggalkan Tuhan hari demi hari. Nah, Anda bisa bayangkan, mereka bisa anak-anak high school, SMP, mereka bisa berciuman di depan umum. Dan untuk budaya timur itu nggak itu dianggap wow, ini ada apa ini anak-anak ini. Nah, itu yang saya mau bilang buat Bapak Ibu, besarkan putra-putri kita dengan pengajaran dari Tuhan. Lebih baik kamu bersusah awal, kemudian kamu tertawa di kemudian hari. Nah, di sini sangat jelas sekali. Maka Allah, ayat 9, maka Allah mendengarkan permohonan Manoah. Sekali lagi saya kasih tahu. Kalau pesan itu datang dari Tuhan, Tuhan tidak tunggu terlalu lama untuk menjawab apa yang menjadi kepentingan Tuhan kepada generasi, bahkan bangsa yang Dia sayangi. Nah, kita tahu bersama bahwa Israel dalam kejahatan berat. Karena kejahatan berat inilah yang menggiring mereka diserahkan 40 tahun kepada Filistin. Jadi Israel ruang geraknya terbatas. Kenapa? Diawasi oleh Filistin. Dan itu sangat jelas sekali, ya. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Tuhan yang menyerahkan, saudaraku. Tuhan menyerahkan atas dasar apa? Kejahatan. Nah, ada waktu-waktu di mana ketika saudara nggak bisa diurus lagi, Tuhan serahkan kepada orang yang lebih jahat untuk mengurus kamu. Ketika manusia sudah tidak mau diajar, ketika manusia tidak mengikuti agenda dan keteladanan Tuhan, Tuhan bisa serahkan manusia kepada orang yang lebih jahat untuk mengendalikan kita, bahkan mengawasi kita. Nah, coba ke sini Bapak Ibu. Nah, menariknya adalah Tuhan nggak kasih tinggal kita sendiri. Nah, di ayat yang ke-9 dikatakan, maka Allah mendengar permohonan Manoah sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Artinya ketika Manoah berdoa, waktu jawaban Tuhan datang kepada perempuan ini, istrinya, kemudian dikatakan di ayat 10, kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, "Hei suamiku, jawaban doa sedang datang. Apa yang kamu gumuli, apa yang sedang kamu minta, sedang datang. Tinggalkan dulu apa yang kamu kerjakan. Doamu sedang dijawab oleh Tuhan. Kamu minta malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan sedang datang. Dia sedang berbicara dengan aku hari ini. Beritahu aku. Beritahu apa yang harus kita besarkan anak-anak ini. Manual book apa yang harus kita lakukan kepada putra kita ke depan ini. Orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, "Engkaukah orang yang berbicara kepada perempuan ini?" Yang dimaksud adalah istrinya. Jawabnya benar. Lalu kata Manoah, "Dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimana nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya?" Aduh, keren banget. Ini ayat paling bertanggung jawab banget. Pertama dia minta bagaimana kita mengajarkan anak-anak itu. Kemudian yang kedua,
Dia sedang beritahu kepada bagaimana dia punya cara dan tingkah laku hidupnya. Cara hidup dan tingkah lakunya bagaimana? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah. Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengar baik. Anda ingin keturunan diberkati, jaga hidupmu hari ini. Jangan sentuh hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Karena dikatakan untuk seorang Nazir Allah datang, dikatakan bahwa dia harus melakukan hal-hal seperti ini. Lihat baik-baik Bapak Ibu. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya. Ini harus dijaga Bapak Ibu. Dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus pegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini supaya kami mengolah kambing bagimu. Saudara dengar baik, dengar. Untuk generasi yang takut Tuhan, Tuhan perlu orang yang menjaga kehidupannya. Karena yang dipercayakan Tuhan ini adalah pesan kehidupan. Pesan yang bakalan menjadi daging ini. Karena dia akan kirim putra terbaik untuk melepaskan Israel dari Filistin. Dan mengajarkan bagaimana Israel harus hidup menyembah Tuhan. Simson dikirim di tengah-tengah keluarga yang mandul ini. Simson dikirim di tengah-tengah keluarga dan bangsa yang bejat dan jahat di hadapan Tuhan. Nah, kali ini benar-benar Manoah minta dari Tuhan, beritahu kepadaku cara hidup dan tingkah lakunya. Keren banget. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Manoah. Wow, Manoah hebat banget Manoah. Manoah keren banget. Saudara tahu arti nama Manoah? Manoah artinya tempat istirahat atau suasana tenang. Wow. Manoah perlu tenang. Manoah istirahat. Kenapa dia istirahat nama ini? Dia seperti sudah lelah dengan situasi bangsa. Dia seperti sudah lelah dengan keadaan istrinya yang mandul. Lelah. Lelah untuk apa? Lelah untuk pandangan orang. Dia lelah dengan kehidupannya. Karena istrinya tidak mengandung dan tidak punya anak. Mandul dan tidak bisa beranak. Dia capek. Dia jalanin hidup yang penuh dengan berbagai isu-isu yang disebut dengan bully. Dia dibully orang. Pada zaman itu kalau nggak punya anak, perempuan yang nggak punya anak dianggap aib atau kutukan Tuhan. Tapi kali ini Tuhan membawa dia pada dimensi yang lain. Manoah artinya istirahat, keadaan tenang. Ketika firman Tuhan datang kepada Manoah, Manoah menjadi tenang. Manoah mengerti bahwa kebenaran itu memerdekakan, kebenaran itu menghidupi. Dengar, kemah orang benar dijagai oleh malaikat Tuhan. Nah, kali ini malaikat Tuhan datang dan kunjungi dan beritahu kepadanya bahwa you bakalan punya putra. Manoah dan istrinya capek. Capek terhadap apa? Capek terhadap mulut banyak orang di sekitarnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu berapa lama saudara punya situasi buruk yang terjadi dalam hidupmu. Saya nggak tahu berapa banyak dari Anda yang mengalami ketimpangan dalam kehidupan, ketimpangan dalam sosial mungkin, pendapatan, apa saja, bahkan rumah tangga, apa saja. Berat bagimu. Tuhan, bagaimana ini situasiku tambah rumit. Kenapa semua orang seperti bangkit melawan aku? Dengar baik. Pesan Tuhan. Kalau Tuhan percayakan pesannya kepada Bapak Ibu, berarti Tuhan juga pesan. Tuhan juga kirim manual booknya bagaimana caranya untuk engkau menggenapi pesan itu. Makanya Tuhan ngomong kepada Manoah dan istrinya, you tidak boleh sentuh anggur, you tidak boleh sentuh minuman-minuman keras, bahkan you tidak boleh makan makanan yang haram.
Saudaraku yang diberkati Tuhan, untuk generasi yang takut Tuhan lahir, you harus mempersiapkan diri. Sebagai orang tua, dimanapun Anda berada, Anda perlu mempersiapkan diri untuk melahirkan generasi yang takut Tuhan. Dengar baik, orang tua yang takut Tuhan, hidup di dalam agenda, hidup di dalam keteladanan kepada Kristus Yesus, mereka memiliki keturunan yang diberkati Tuhan. Apa saja yang kamu sentuh pegang dijadikan emas dan diberkati. Menarik untuk kita belajar hari ini Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu. Nah, kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Saudara bisa lihat, Manoah punya sikap hati dengan apa? Ucapan syukur, berterima kasih, tahu diri. Bagaimana? Oke, pengajaran kamu sudah kasih. Manual booknya kamu sudah kasih bagaimana kami harus berperilaku, bagaimana cara hidup anak ini, dan bagaimana tingkah laku anak ini, dan bagaimana harus kami lakukan untuk menggenapi janji Tuhan dalam hidup kita sebagai suami istri. Oke, yang berikut Manoah minta, beritahu namamu. Buat apa? Supaya kalau kejadian ini, kalau anak saya sudah lahir, kami bisa menyembahmu, kami bisa berterima kasih sama engkau. Manoah tahu diri banget. Nah, banyak orang sudah terima janji Tuhan, solusi sudah diatasi, lupa mengucap syukur, lupa kembali kepada Tuhan. Ingatkah saudara dengan 10 orang kusta? 10 orang diperintahkan oleh suara dan pesan yang sama, datang dari Yesus Kristus. Perlihatkan dirimu kepada para imam. Dalam perjalanan, mereka terima kesembuhan barengan. Sama-sama tahir. Clean. Mereka bersih. Tapi hanya satu yang disebut dengan orang Samaria kembali dan bersyukur dan berterima kasih. Saudaraku yang diberkati Tuhan, menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan sangat-sangat jelas. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Kami hendak memuji engkau. Kami hendak bersyukur. Kami hendak beribadah kepadamu. Keren. Ayat 18. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Wow. Nah, mari saya mau kasih tahu buat saudara. Situasi ini ketika ditanyakan nama, masih ingatkah saudara ketika Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan dan Yakub menang, lalu Yakub tahan dia. Lalu kemudian Yakub tanya, siapa namamu? Nah, dia bilang, apa perlu saya harus menyampaikan namaku kepadamu? Wah, saudara, ini sama dengan Manoah gitu kan. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Nah, dari situ Yakub diberitahu, namamu bukan lagi Yakub, tapi siapa? Israel. Sadar. Oke, dengar baik. Nama Israel itu bukan datang dari pewahyuan manusia, no. Tapi nama itu datang dari pewahyuan Tuhan. Sama seperti Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut orang yang di luar kamu ini, siapa aku? Kamu adalah Elia, kamu adalah Yeremia, salah satu nabi yang diutus. Bla 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 bla. Lalu Yesus berkata, oke, itu kata orang. Itu kata mereka yang di luar komunitas kita. Tapi menurut kamu, siapa aku? Wow. Dengar, saya kasih tahu buat Bapak Ibu. Anda perlu masuk kepada pewahyuan ini. Tidak semua akan melewati level ini. Kalau Anda tidak bayar harga untuk menyelami perasaannya hati Tuhan. Lihat baik-baik. Dikatakan sangat jelas banget. Sangat jelas. Lalu Petrus muncul dengan pewahyuan dan Yesus berkata bahwa Petrus, yang you ngomong tadi itu bukan datang dari kamu, tapi itu datang dari Allah. Dengar baik. Yang bisa menerjemahkan pesan Tuhan adalah Roh Kudus dan Tuhan.
Untuk Anda mau masuk pada level yang lebih lagi dengan Tuhan, you harus mengalami yang namanya pengalaman diwahyukan. Kalau Anda tidak diwahyukan, ibadahmu akan nol, sia-sia. Ibadah orang percaya adalah ibadah yang harus diwahyukan. Kalau Anda tidak mengalami pengalaman diwahyukan, Anda lihat Tuhan berdasarkan informasi apa kata orang. Anda harus mengalami yang namanya pewahyuan Tuhan. Sama seperti situasi Ayub. Tuhan, aku mendengar tentang engkau dari apa kata orang. Tapi sekarang mataku telah melihat dengan hatiku bahwa engkau adalah Tuhan. Pengalaman jumpa dengan Tuhan itu ya dan amin. Anda butuh yang namanya pewahyuan, revelation, penyingkapan. Waktu Petrus ngomong kepada Yesus bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus ngomong langsung kepada dia. Petrus, itu bukan kau yang bicara. Itu Tuhan yang bicara. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, siapapun yang mendengarkan program ini, Anda boleh punya agama, Anda boleh percaya, tapi dengar baik, saya mau kasih tahu. Kalau Anda tidak diwahyukan, Anda akan mengalami kebosanan di dalam hal-hal spiritual. Orang yang diwahyukan adalah orang yang selalu bergairah untuk ibadah-ibadahnya kepada Allah. Manoah diwahyukan, men. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu yang diberkati, sesudah Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian bla 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 bla, ia mempersembahkan kepada Tuhan di atas batu bla 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 bla. Karena sebelumnya Manoah bilang, Tuhan, boleh enggak engkau tinggal sesaat dengan kami? Buat apa? Supaya kami mau mengolah kambing domba untuk kamu bisa makan. Oh no. Kamu siapkan pun saya tidak makan. Ini Manoah tahu diri banget, tahu menyajikan yang terbaik. Lalu malaikat Tuhan bilang, nggak usah. Kamu mau ucap syukur saja kepada Tuhan, oke? Lalu dibilang, tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan, sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu adalah malaikat Tuhan. Di ayat yang ke-16, Manoah mengolah untuk dia makan. Dia bilang, no. Olahlah itu menjadi mempersembahkan sebagai korban bakaran sadap. Betul. Itu yang saya bilang buat saudaraku yang diberkati Tuhan. Dengar. Kalau saudara dan saya tidak mengalami pengalaman yang diwahyukan, kita akan mengalami kesulitan menjalani kehidupan kekristenan. Saudara cuma punya agama, tapi bukan pengalaman yang diwahyukan. Saudara akan sama dengan kebanyakan orang lain. Itu Bapak Ibu. Saudara akan sama dengan kebanyakan orang lain. Nah, lihat. Tetapi jawab malaikat itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan bla bla bla? 19. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. 19. Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Di ayat yang 20, sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Dengar baik, saya mau kasih tahu saudara. Kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang semuanya yang saudara nonton sendiri. Ada begitu banyak orang yang gak bisa bedakan tangan kiri mana, tangan kanan mana. Mereka gak bisa membedakan mana kebenaran dan mana bukan kebenaran. Nah, ini menariknya saudara. Nah, Manoah, komitmen diri Anda sepenuhnya kepada Tuhan.
Berkomitmenlah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Nah, jika kita ingin menyelamatkan diri kita dan menuntun orang lain menuju kepada keselamatan atau berkomitmen sepenuhnya kepada Tuhan, janganlah berkompromi dengan hal-hal yang ditawarkan oleh kebanyakan orang. Saya selalu mengatakan bahwa pendapat banyak orang belum tentu itu kebenaran. Jika Anda ingin Tuhan menggunakan Anda untuk mengubah dunia, seperti Tuhan pilih Simson dari wanita mandul, Tuhan yang sama pun bisa melakukannya untuk Bapak Ibu. Komitmenlah dengan agenda Tuhan. Dedikasikanlah seluruh kehidupanmu kepadanya. Lepaskan kendali Anda atas hidup dirimu sendiri, kepentingan diri sendiri. Jangan mau dikendalikan oleh kedagingan. Jika saya adalah gembala, jika panggilanmu adalah gembala, dombalah yang kamu bawa. Jika panggilanmu menjadi orang bijak, lakukanlah bagianmu. Jika engkau seorang nabi, lakukanlah bagianmu. Sebab satu bangsa sedang menunggu kamu. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan sekarang? Tuhan cuma menginginkan apa? Hatimu. Manoah sangat mengerti. Mereka mandul, punya problem. Problem bangsa, problem keluarga, rumah tangga. Dua hal ini mereka hidup di dalamnya. 40 tahun diawasi oleh Filistin. Karena kejahatan, Tuhan kirim mereka. Tuhan kirim Filistin untuk mengawasi Israel. 40 tahun itu bukan angka. Itu bukan jarak yang mudah. Bukan jarak yang sederhana itu. Itu panjang banget 40 tahun. Yang kita tahu persis bahwa suami istri ini, mereka bergumul dengan kemandulan. Tapi Tuhan sudah jawab, saudaraku. Tuhan jawab keren banget. Seperti tadi saya katakan, Manoah artinya tempat istirahat. Wow, Tuhan bikin Manoah istirahat. Nah, Nasir Allah. Nasir dari kata nasar dalam bahasa Ibrani. Nah, nasar itu artinya mengasingkan, mentahbiskan, berpantang. Wow. Diasingkan untuk kepentingan Tuhan. Diurapi untuk kepentingan Tuhan. Dikhususkan untuk kepentingan Tuhan. Kata kudus itu artinya dipisahkan untuk Tuhan. Jadi Simson benar-benar dipisahkan. Dari rahim aja udah dipisahkan. Makanya sebelum pesan itu, janji Tuhan datang dalam kehidupan suami istri ini, Tuhan udah kasih bahwa istrimu harus tidak boleh makan ini, tidak boleh bikin ini. Manual booknya jelas. Karena yang bakalan datang ini membawa perubahan besar. Nah, kemudian Bapak Ibu, Nasir selain mengasingkan, mentahbiskan, berpantang, nah, kata yang istilahnya serumpun begitu, neser artinya apa? Mahkota atau mahkota Allah.
Nah, mahkota Allah ini disamakan dengan rambut yang tidak dicukur oleh seorang nasir. Jadi Simson rambutnya tidak boleh dicukur. Itu mahkota Allah. Nah, waktu rambutnya dicukur, itu sama dengan kamu melepaskan mahkota Allah. Nah, di Israel seorang nasir adalah yang mengasingkan diri dari orang lain dengan mengkhususkan diri kepada Allah Yahweh dengan nasar yang khusus. Jadi ketika Tuhan memilih Simson, bukan cuma diasingkan biasa. Kepalanya nggak boleh kena pisau cukur, itu jelas banget. Di ayat yang kelima dari Hakim-Hakim 13. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nggak boleh kena pisau cukur. Seperti tadi saya katakan tuh, Neser, mahkota Allah. Judul pemberitaan saya hari ini adalah Nona Lembah Sorek. Ini asik ya Bapak Ibu. Nah, Nasir harus menjauhkan diri dari anggur, minuman yang memabukkan, cuka anggur, dan buah anggur guna menjaga integritas dan kekudusan Nasir itu. Integritas Simson. Tujuannya apa? Untuk dia tidak mengalami yang namanya kerasukan oleh roh lain. Amsal 20 ayat 1 dikatakan, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Ya toh? Nah, kemudian orang Nasir ini, dia tidak boleh mencukur rambutnya selama waktu pendabisan. Soalnya itu. Tadi saya katakan bahwa Neser mahkota atau mahkota Allah. Nah, rambut untuk orang Yahudi dianggap tempat kehidupan. Tempat tinggal. Nah, bahkan dipercaya oleh agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan pada waktu itu, tempat tinggal favorit bagi roh-roh dan pengaruh-pengaruh sihir. Itu dipercaya. Yang harus dipelihara dalam keadaan alaminya. Seorang nasir juga, ia tidak boleh mendekati mayat, biarpun keluarganya yang terdekat. Larangan ini juga dikenakan terhadap imam besar. Jadi imam besar juga begitu. Nggak boleh touching, sentuh mayat. Nasir juga begitu. Kenasiran Simson itu langsung dari kandungan. Jadi dia keluar dengan spesialisasi khusus. Itu benar-benar Tuhan tuh luar biasa. Nah, contoh pada zaman pra-pembuangan mengenai orang tua yang membaktikan anaknya menjadi nasir selama hidup anak itu. Contoh adalah Samuel 1 Samuel 1 ayat 11 dikatakan, kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini
mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dengar. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Aduh. Wow banget gini. Nah, dengar baik. Hana ngomong kepada Tuhan. Hana mandul, Bapak Ibu. Hana mandul. Istri Manoah mandul. Ini orang-orang hebat, perempuan-perempuan ajaib ini. Nah, beda antara istri Manoah dengan Hana adalah kalau Hana berdoa. Istri Manoah, kita tidak dikatakan bahwa mereka berdoa. Yang jelas pasti ada unsur berdoa di dalam, karena tidak dijelaskan ke kita. Tapi malaikat Tuhan datang pilih. Kan begitu. Nah, kesimpulan akhirnya begini Bapak Ibu. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. So, dengar baik. Doa Hana membuat dia mengurapi dua raja besar di Israel, Saul dan Daud. Karena pisau cukur tidak kena kepala Samuel, mahkotanya tetap ada situ. Makanya saya bilang Nasar, serumpun tadi itu. Nasar, Nasir, Nasar, Neser. Neser artinya mahkota Allah atau mahkota. Pisau cukur tidak kenal itu. Makanya Samuel mengurapi dua raja Israel besar, menempatkan mahkota pada kepala mereka. Saudaraku yang diberkati, pertanyaannya gini, apa yang kita bakalan dapat ini? Prinsip apa untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita hari ini? 1 Samuel 1 ayat 22, pelan-pelan Bapak Ibu. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarnya dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Aduh. Oh my goodness. Dengar baik, dengar. Kalimat Manoah di dalam Hakim-Hakim pasal 13, di ayat yang ke-8 Bapak Ibu tadi baca, lalu Manoah memohon kepada Tuhan, ya Tuhan berikanlah kiranya abdi Allah kau utus itu datang kepada kami dan mengajar kami. Nah, mengajar kami. Nah, di dalam 1 Samuel 1 ayat 22 dikatakan bahwa maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana. Di mana? Di bawah kepemimpinan Imam Eli. Untuk apa? Seumur hidupnya. Jadi khotbah ini bukan berarti semua yang dengar ini harus semuanya jadi nasir Allah. Artinya jadi pendeta kapan? No, Anda jadi nasir Allah di tempat pekerjaanmu. Kalau teman-temanmu, maaf ya, mereka tidak jujur, Anda harus jujur. Anda harus berjalan dengan prinsip kehidupan Tuhan. Kalau orang-orang tidak hidup memuliakan Tuhan, itu urusan mereka. Urusan kamu adalah menjaga kehidupan spiritual Anda. Menjaga hidupmu. Nah, dikatakan sangat jelas banget Bapak Ibu. Ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Ini menarik untuk kita belajar. My goodness, Tuhan baik banget. Nah, ini Oke, lihat. Di dalam Hakim-Hakim 13, ya toh? Ayat 21. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Awalnya Manoah nggak tahu bahwa itu malaikat Tuhan. Kalau saudara baca. Nah, di 22. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati. Sebab kita telah melihat Allah. Nah, 23. Istrinya bilang begini.
Istrinya berkata bahwa, tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita. Dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita. Dan tidaklah ia mendengarkan hal-hal yang diminta kepada kita, pada waktu sekarang ini. Dan kiranya Bapak Ibu semakin memahami dan mengerti. Ajarkan anak-anak kita dengan cara-cara yang terbaik dari Tuhan loh ya. Jangan pakai agendamu. Besarkan anak-anakmu dengan agenda Tuhan, bukan agendamu. Begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu bahwa anak-anakmu itu punya potensi terbaik mereka, besarkan mereka berdasarkan potensi terbaik mereka. Kasih yang terbaik sama seperti Hana. Hana tahu kesulitan mendapatkan putranya. Hana tahu persis bahwa pergumulannya itu berat. Hana tahu persis apa itu dibully, disakiti, dihujat, difitnah. Hana tahu apa itu menjadi bahan cemoohan. Itu Hana tahu banget. Manoah istrinya juga tahu banget apa itu artinya dibuang. Mereka sangat mengerti apa itu. Artinya apa tuh? Dibully sama orang karena gak punya baby. Nah Hana mengerti itu. Begitu dia punya Samuel, dia keep itu Samuel dengan apa? Bahasa yang tepat ini dibilang ini, cerai susu. Aduh, dengar. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu. Apa? Hana ingin menghabiskan potensi terbaik dia sebagai ibu untuk anaknya ini. Saudara, saya minta maaf Bapak Ibu. Ada beberapa wanita-wanita yang kami layani secara pribadi. Kenapa mereka punya kanker payudara? Salah satu penyebabnya adalah tidak menyusui putra-putri mereka yang Tuhan titipkan. Saya tidak tahu masalah kesehatan apa. Tapi tahukah saudara, ada begitu banyak situasi yang terjadi. Itu disebabkan karena ketidaktaatan atau kelalaian kita. Nah, baiklah saudaraku. Hari ini saya berkata dalam nama Yesus, semua yang memiliki kanker payudara sembuh dalam nama Yesus. Pemulihan Tuhan terjadi. Nah, dikatakan bahwa cerai susu. Jadi Hana memberikan anak ini dalam potensi terbaik. Bukan setengah. Dia bilang, maksimalkan putraku. Aku maksimalkan putraku. Setelah itu aku bawa dia, mengantar dia. Saudara dengar bahasanya, mengantar dia. Menghadap kemana? Hadirat Allah. Kalau hadirat Allah yang kirim putra-putri kamu, kembalikan anak-anakmu kepada hadirat Allah juga. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Mereka datang dan dibesarkan dalam hadirat Allah. The presence of God ada di dalam mereka. Mereka bergerak di dalam the presence of God itu. Tapi mereka kehilangan hadirat Allah itu. Mereka diusir dari Taman Eden. Dengar baik, saya mau kasih tahu saudara. Manoah untuk mendapatkan putra terbaik dia, Simpson ini, istrinya harus tahan diri dari semua kesukaan dunia. Itu peperangan batin Bapak Ibu. Peperangan Bapak Ibu. Anda besarkan anak-anakmu di tengah-tengah situasi seperti dunia sekarang. Itu gak mudah. Itu gak gampang Bapak Ibu. Beberapa hari lalu, 3 hari lalu, saya dikonfirmasi oleh salah satu hamba Tuhan yang ada di Ambon. Bagaimana dia melayani tindakan pelepasan untuk beberapa anak-anak yang usia 13 sampai 10 tahun itu. 10 sampai 13 tahun. Bagaimana mereka tengking keluar dan muntah darah. Karena keterikatan dengan game-game online yang memiliki kekerasan di dalamnya. Bahkan ada salah satu dari mereka keluar mengenang parang masuk ke dalam sekolah. Saudara bisa bayangin kalau kita tidak ajarkan anak kita dari sekarang, Anda jangan berharap untuk sebuah perubahan besar terhadap bangsa ini. Saudara dengar baik, orang-orang Amerika saja, beberapa dari mereka mulai menghilangkan Tuhan dalam doa-doa mereka. Sekolah-sekolah sudah gak ada doa-doa lagi. Kalau sekolah sudah tidak mengajarkan doa, lalu di rumah tidak mengajarkan doa, menurut Anda kira-kira anak kita bakalan jadi apa ini?
Nah, dilihat. Kiranya semua kita sangat mengerti akan hal ini. Nah, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantar dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan. Hana tahu anak ini dia dapat dari hadirat Allah. Pergumulannya, doa yang tidak biasa. Doa yang lahir di dalam pewahyuan. Melahirkan hal-hal yang tidak biasa. Samuel lahir dari wanita mandul. Simson lahir dari wanita mandul. Orang-orang yang besar yang melepaskan Israel lahir dari wanita mandul. Beberapa dari Anda mungkin sedang bergumul pengen punya baby. Dengar baik, saya katakan hari ini, rahim terbuka dalam nama Yesus. Kalau kamu percaya itu, imani, berkati benihmu, urapi benihmu. Hidup benar dengan Tuhan. Anda hidup benar bukan untuk kesukaan manusia, bukan. Anda hidup benar untuk sorga tarik masuk ke dalam kehidupanmu. Karena sangat jelas dikatakan, untuk Simson lahir, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh istri Manoah. Jauhkan diri dari makanan haram. Tidak boleh yang sentuh yang namanya itu alkohol, anggur, nggak boleh. Saudara bisa bayangin betapa kriteria itu kita harus jaga. Kalau saudara menjadi Kristen main-main, maaf saudaraku, kita nggak jadi pengaruh apa-apa. Mungkin sesaat orang suka dan senang sama kamu karena kamu ikut agenda dia. Iya saja, gitu. Apa kata banyak orang bikin senang hati orang? Dengar baik, tapi itu tidak menyukakan hati Tuhan. Saudara, kiranya kita sangat mengerti dengan situasi ini. Nah, dengar. Lalu dikatakan ini, di ayat yang ke-24, 24. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi namanya Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Itu sudah kunci. Itu kunci sudah tuh. Ia menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahene dan yang terletak di antara Sora dan Esitol. Saudara dengar baik. Ajar anak-anakmu dengan takut akan Tuhan. Jangan besarkan anak-anakmu dengan fasilitas tanpa kamu mengajarkan mereka takut akan Tuhan. Berapa banyak anak-anak yang didapati kamu tanpa sadar sebagai orang tua, kita telah membunuh anak-anak kita dengan apa? Menyodorkan fasilitas. Kita kirim game buat mereka. Tanpa disadari, mereka dibunuh oleh kita sendiri. Berapa sering kita dapati anak-anak kalau lagi main game, mereka sulit mendengarkan suara kita. Kenapa? Karena fokus mereka diambil dari kita. Coba kamu panggil anakmu lagi main game. Halo, anakku, makan. Nggak dengar dia. Panggil anak perempuanmu. Halo Nona, makan. Nggak dengar dia. Berkali-kali kamu panggil dia, dia nggak dengar. Kenapa? Itu tanda apa? Karena dia sudah tidak terbiasa dengan suaramu. Kalau kamu panggil anak-anakmu berkali-kali, itu tanda bahwa dia sudah tidak terbiasa dengan perkataan dan kalimatmu dan dia sudah tidak terbiasa dengan kehadiranmu. Bahkan suaramu itu sudah asing bagi dia. Makanya dia sudah tidak dengar baik-baik. Ini akan dibesarkan terus-menerus. Akan dibesarkan terus-menerus, lama-kelamaan dia akan kehilangan suara orang tuanya. Anak itu kalau lagi main game, kamu teriak sampai kamu teriak dari panggilan. Sebut saja saya panggil, Ray, makan. Ray, makan. Nada mulai tinggi nih, Ray makan. Terakhir bukan Ray lagi.
Kita bisa sumpah-sumpah, betul? Hei, saya pun telinga di mana? Kau pun telinga di mana? Kupingmu di mana? Pendengaranmu ada di mana? Itu bukti kalau kita panggil dia berulang-ulang. Bukti bahwa dia sudah tidak terbiasa dengan perkataan orang tuanya. Dia sudah tidak familiar dengan suaramu. Sama Bapak Ibu. Kalau Tuhan bicara kepada Bapak Ibu, bicara 1-2 kali nggak dengar-dengar juga, berarti Tuhan sudah tidak familiar dengan kita. Itu aja. Berarti kamu jadi Tuhan bukan hal yang biasa bagi Anda. Bukan. Berarti Tuhan sudah asing banget. Gitu. Itu udah asing banget. Apapun alasan yang kamu sampaikan, itu sudah asing. Gitu. Sudah asing banget. Kamu teriak-teriak anakmu, dia nggak dengar-dengar. Itu bukti kamu sudah bukan lagi fokus. Fokusnya di mana? Dunia sudah ambil dia, game sudah ambil. Itu teman saya yang di Ambon itu, dia beritahu gini, itu Pak, itu bayangin coba dia main, itu anak-anak main game, itu main game sampai bisa belasan jam. Sorry saya lihat. Bahkan ada yang main sampai mati di tempat. Mati. Coba lihat. Tidak tidur berhari-hari. Mati di tempat. Itu yang saya kaget waktu dia tengking dalam nama Yesus. Itu muntah darah loh. Berarti ini sudah keterikatan. Saudara dengar baik, saya mau kasih tahu buat saudara. Di handphone saya tidak ada games. Tidak ada games. Anak-anak saya, mereka coba download games. Mereka download di handphone saya. Saya hapus. Papa, gamenya mana? Papa hapus. Kenapa Papa hapus? Papa tidak mau setan masuk di Papa pun handphone. Papa nih, game ya game, setan ya setan. Tapi saya bersyukur anak-anak saya ini mereka sangat mengerti sekali. Gitu. Ada waktu untuk mereka main game, saya kasih izin. Main cukup 1-2 jam. Setelah itu, you harus kembali ke meja belajar. Apapun alasannya. Saya disiplin anak-anak saya, handphonenya saya ambil. Saya bilang, taruh handphone kamu di meja belajar Papa. Taruh dua-dua, laki-laki dan perempuan. Sudah high school, sudah SMA. Ini, waduh. Saya pendeta tapi ada punya darah Ambon, men. Ada militer dikit nih. Taruh di handphone, taruh di meja belajar. Mereka taruh, Bapak Ibu. Saya foto handphonenya, plug. Saya mau lihat nih, apa anak-anak saya taat nggak? Saudara tahu, 1 hari lewat, handphone tidak bergerak. 2 hari, salah satu handphonenya mulai bergeser. Saya kan saya foto. Mereka taruh, saya foto. Saya pengen tahu anak-anak saya taat nggak. 2 hari, tiba-tiba ada satu yang bergerak. Dia bergeser sebentar. Terus saya tanya, siapa yang pegang handphone? Nggak ada yang ngaku. Oke, dua-dua sini. Datang di meja belajar. Posisi handphone ini tadinya begini. Sekarang kenapa begini? Berarti ada yang sentuh. Mereka mengaku, men. Nah, saya bukan tertawa di atas kesalahan mereka, tapi saya sedang kasih tahu kepada mereka bahwa you jangan main-main. Papa lebih mafia dari kalian. Papa lahir duluan, lihat matahari Papa lebih dulu. Jadi jangan begini-begini. Nah, itu yang saya mau bilang. Tapi satu waktu Bapak Ibu, saya disiplin mereka lagi. Handphone lagi. Gitu. Saya disiplin mereka. Handphone. Taruh handphone di sana. Di meja belajar lagi. Saya kalau disiplin mereka, anak-anak sekarang disiplin apa? Angkat handphone saja. Lalu lihat reaksi mereka. Berontak nggak mereka? Tapi saya lihat 2 anak saya ini. Waduh, saya paling senang tuh Bapak Ibu. Mereka taruh dengan baik di handphone. Saya foto lagi. Foto prek. Saya foto.
Begitu kejadian 3 hari, saudaraku. 3 hari. Ini yang perempuan ini. Saya angkat nih yang cewek, yang perempuan. Saya bilang taruh di situ. Gitu. Begitu dia taruh 3 hari Bapak Ibu, dia nggak pegang handphone. Begitu saya ambil, dia langsung naik di ranjang. Saya tahu dia sedih. Dia di ranjang. Ketiduran dia tidur. Dan saya tahu waktu itu Tuhan lagi berproses dengan dia. Saya sangat paham itu. Begitu dia bangun, dia belajar. 3 hari nggak pakai pegang handphone. Belajar. Saudara, yang terjadi apa? 3 hari kemudian, saya lihat dia mulai nice. Ini anak nice sekali. Dek, itu boleh ambil handphonenya. Dia ambil. Terus dia datang ke saya, dia bilang gini. Thank you, Papa. Saya bilang, kenapa kamu bilang saya thank you? Kenapa bilang thank you? Oh ya, dia ngomong itu saya nangis Bapak Ibu. Saya bilang, kenapa kamu bilang thank you? Terus dia jawab gini, Papa tahu, waktu Papa angkat handphone 3 hari dari saya belajar lebih mantap. Saya belajar lebih mantap. Oh, saya kaget Bapak Ibu. Saya kaget gitu. Saya kaget dengan reaksi dia. Saya kaget dengan penjelasan itu. Saya kaget dengan apa yang dia temukan. Saya bilang, Papa tahu gak? Saya baca banyak buku. Oh ya? Gitu. 3 hari itu Nona? Yes, saya baca. Oh, dengar baik. Disiplin Anda, disiplin anak Anda bukan berarti Anda membunuh dia. Tapi harus disiplin dengan kasih. Setelah dia terima itu, saya peluk dia. Saya bilang, kamu tahu apa yang ada di hati Papa? Gitu. Dia senyum-senyum saja. Dan saya bilang ini, kamu harus tahu, apa yang Papa buat bukan untuk menyakiti kamu. Dagingmu tersakiti, tapi jiwamu dibangun dan kembali kepada jalan yang benar. Oh, sekarang saya terima mereka, men. Oh, sekarang saya menikmati anak-anak saya. Saya sangat menikmati anak-anak saya. Sampai-sampai anak saya yang paling kecil, nomor 2 ini, perempuan ini, dia bilang, Papa, punya baby lagi dong. Hah? Punya baby? Enak aja. Gitu. Pengen punya baby. Saya bilang, no. Cukup kalian berdua saja. Gitu. Papa pengen punya anak-anak rohani yang banyak. Gitu. Oke. Dia pengen punya baby. Lalu siapa yang nanti uruskan mama? Kita kan sudah tambah tua dan sebagainya. No, dede yang urus. Wow. Tapi kita ini sudah gak mau karena kita pengen apa? Kita pengen punya anak-anak rohani yang banyak. Diajar dalam kebenaran. Itu kerinduan saya. Saya pengen, kalaupun ada yang ingin, saya pengen duduk dengan semua anak-anak. Terus saya pengen bicara dari hati saya kepada mereka. Saya pengen mereka ada yang jadi presiden, gubernur, wali kota, lawyer terbaik. Itu saya pengen. Ini yang perempuan satu ini paling suka announce itu. Mama punya anak dong. Oh, dulu tuh dia bilang, Mama, kita beli anak di mana? Beli di toko ke? Waktu itu mereka belum tahu itu anak dapat dari mana planet. Tapi itulah, sampai besar ini, sampai sudah high school masih pengen kita punya baby. Di Amerika ini Bapak Ibu, untuk angkat anak susah, harus berurusan dengan pengadilan bla 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 bla. Nah, di Indonesia juga tentunya berurusan dengan pengadilan dan sebagainya, dan itu sangat rumit gitu lah. Tapi baiklah Bapak Ibu. Ada hal yang menarik untuk saya belajar di sini. Sekarang Bapak Ibu, ini anak perempuan, saya nikmati dia tiap hari. Tiap hari saya menikmati dia. Setiap hari, selain saya harus meditasi, berdoa, mempersiapkan pengajaran, setiap hari saya mesti mikir, dia makan apa? Saya sudah mikir tuh. Jadi saya bukan cuma sebagai pendeta, saya juga sebagai seorang mama di rumah.
karena istri saya bekerja. Nah, saya berpikir bagaimana dia mesti makan ini. Nah, saudara tahu anak perempuan saya tuh suka gorengan. Dia suka gorengan singkong, ubi. Saya rendam pakai garam, pakai bawang putih. Saya rebus dulu. Saya pelajari semuanya. Di Ambon saya nggak belajar yang beginian. Di Ambon setiap hari saya ada di gereja. Di rumah saya mulai bikin ini, bikin itu. Saya bikin ikan bakar yang dia suka. Bikin dabu-dabu, colo-colo. Saya bikin semuanya. Saya maksimalkan potensi terbaik seorang ayah. Saya buat untuk itu. Saya cuma mau pastikan bahwa one day kalau dia pisah karena bekerja atau studi lanjutan ke universitas, dia pisah dari papanya, dia rindu papanya. Anak saya yang paling pertama, dia bakalan sudah jauh dari kita. Dan saya sekarang punya yang perempuan ini. Saya mau curi hatinya. Gimana bentuk saya mencuri hatinya? Saya buat dia punya masakan kesukaan. Saya tidak tahu berapa banyak bapak-bapak ibu yang sedang bergumul dengan situasi sulit ini. Saya percaya Tuhan punya hikmat untuk setiap kita sebagai orang tua. Nah, karena saya anak yang dibesarkan dari orang tua yang cerai, sehingga itu membuat saya tough. Saya jadi kuat, jiwa saya kuat, hidup saya jadi kuat, semua kuat. Jadi saya tidak gampang mundur dengan situasi-situasi hidup yang sulit. Karena saya sudah terbiasa, kayak dilatih dari kecil. Dan saya paham sekali apa yang menjadi agenda Tuhan. Nah, menariknya di sini, saya tidak mau mengulangi kesalahan dan kebodohan orang tua saya kepada generasi berikut. Makanya saya tanam semua yang terbaik buat anak-anak saya. Saudara dengar baik, tidak ada yang sulit dengan hidup ini. Tidak ada yang sulit dengan hidup ini. Yang sulit adalah ketika kamu hidup di dalam dosa. Kembali ke situasi ini. Saya berharap Bapak Ibu, semua yang saya sampaikan hari ini, kiranya itu menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Saya masih tetap menggunakan judul khotbah itu. Untuk besok hari saya akan lanjutkan Nona Lembah Sorek. Gitu. Ya. Besok saya akan lanjutkan itu. Dan hari ini saya stop sampai di sini. Saya cuma mau mengingatkan setiap kita. Lebih baik hari ini kamu menangis karena urus anak-anakmu yang mungkin saja mereka melawan sebentar, mereka membangkang mungkin sebentar. Nggak apa-apa, tenang aja. Kamu berdoa. Tugas Anda adalah berdoa. Hari ini kamu menangis, kamu capek urus anak-anakmu. Nggak apa-apa. Tapi 20 tahun kemudian, kamu duduk dan kamu cuma tertawa melihat masa depan mereka. Beberapa ibu-ibu yang sedang membesarkan anak-anak Anda, mungkin single parent. Saya cuma mau mengingatkan Anda. Jangan mundur. Mama saya tidak mundur dengan situasi. Dia fight dengan hidupnya. Sampai akhirnya dia menemukan 4 anak berhasil. Dan semuanya melayani Tuhan. 2 pendeta. Dan yang 2-nya lagi melayani Tuhan. Bukan pendeta. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ada banyak hal yang bisa saya ceritakan. Bagaimana saya besarkan kedua anak saya. Kita berdua setiap hari. Urus mereka. Dengar baik. Sama seperti Hana. Saya suka banget Hana ini. Saya sukanya di mana?
Saya suka Hana dari mana? Aku akan mengantarkan dia. Mengantar ke mana? Menghadap kehadirat Allah. Aduh. Tuhan kiranya tolong kita semua Bapak Ibu untuk membawa anak-anak kita ke hadirat Allah. Gak ada cara lain dalam membesarkan anak-anakmu kecuali kamu bawa dia ke hadirat Allah. Bawa anak-anakmu ke hadirat Allah. Seperti Hana. Hana minta itu. Hana minta, Tuhan, saya mandul. Kasih saya anak. Dan saya akan kasih dia untuk Tuhan. Itu Hana, nasarnya Hana. Wow. Saudara, saya bisa cerita banyak hal. Tapi satu hal yang saya tahu hari ini. Tuhan tidak pernah curang. Bapak Ibu dengar baik. Kalau kamu mengalami kesulitan ekonomi, sebut sajalah pendidikan anak-anakmu. Kamu pikir dia, kamu tinggal di kampung, di desa, fasilitas terbatas. Dengar baik, saya mau kasih tahu. Saya pernah ada di situasi seperti itu. Saya pernah cerita buat Anda. Mama saya besarkan kami dengan roti. Saya bercerita itu buat Anda. Tapi hari ini, saya dulu jadi penjual roti. Tuhan rubah saya menjadi pemberita roti hidup sekarang. Dan saya mau mengharapkan Bapak Ibu semua, jangan mundur kalau kamu bergumul untuk pendidikan anak-anakmu. Letakkan tanganmu di kepala anak-anakmu. Bagi beberapa dari Anda yang punya bayi, bahkan yang merindukan punya baby, hari ini yang sedang menyaksikan program ini, letakkan tanganmu hai suami. Letakkan tangan kananmu di perut istrimu. Dalam nama Yesus ada benih ilahi di sana. Tahun depan, kalian bukan cuma 2, tapi ada 1 lagi yang datang. Dalam waktu Tuhan. Tuhan memberkati kalian semua. Kalau kamu gak bisa besarkan anakmu, pendidikan mungkin pas-pasan seperti itu. Cuma SMA, sebut saja begitu. Dengar baik saya kasih tahu. Dengar saya kasih tahu. Taruh tanganmu. Hikmat Allah akan membuat dia naik. Melewati orang-orang yang berpendidikan. Dengar baik, hikmat orang bodoh tidak didengar. Tapi kalau kamu tahu persis bahwa pendidikan mungkin terbatas buat anak-anakmu. Tapi kalau kamu percaya Tuhan, taruh tanganmu. Saudara dengar, tiap hari saya lakukan itu buat anak-anak saya. Waktu mereka tidur, mereka gak pernah tahu bahwa papanya itu lagi pegang kepala. Gak pernah tahu. Saya taruh tangan di kepala, saya lepaskan semua yang terbaik dari perbendaharaan hati saya. Saya ngomong semuanya. Saya bilang Tuhan mereka jadi besar, penuh hikmat, cerdas, pintar, ketajaman, berpikir, nalar, semua. Mereka duduk sejajar dengan orang-orang penting. Mereka menasihati pembesar-pembesar dan raja-raja. Ngomong semua yang terbaik buat anak-anakmu. Jangan bilang itu tidak bisa. Bapak pendeta saya kan orang di desa. Siapa bilang? Daud itu orang di desa. Di mana? Di Bethlehem. Kota kecil di Efrata. Nabi Tuhan datang ke sana. Untuk cari siapa? Cari manusia berhikmat. Raja yang menyenangkan hati Tuhan ada di situ. Dari mana Daud persiapkan itu? Padang pengembalaan. Dalam waktu Tuhan, seorang ayah tahu utus anak-anaknya. Waktu Israel dikepung dengan suasana ketakutan, spirit ketakutan yang dikasih oleh Goliat. Isai ayah Daud utus dia, bawalah makanan kepada saudara-saudaramu di medan pertempuran. Bawalah susu, bawalah madu,
bawalah gandum, bawalah roti. Daud bawa roti ke sana. Tapi Daud pulang bawa kepala Goliat di tangan kanannya. Karena Isai sangat paham betul. Ini anak bisa dipercaya. Dari mana? Dia kirim anaknya terus di padang pengembalaan. Bahkan sampai-sampai Samuel datang ke dalam rumah mereka pun, Daud masih tetap di padang pengembalaan. Ini manusia paling bertanggung jawab dengan hidup. Begitu dia dikasih bawa roti, dia datang bawa roti. Itu yang saya bilang. Datang bawa roti, pulang bawa kepala Goliat. Satu waktu saya cerita tentang anak laki-laki saya. Waktu itu saya mengajar di gereja tentang bunuh Goliatmu. Anak saya menangkapnya dalam kesederhanaan dia. Saya ingat sekali dan itu paling membekas di hati saya sampai hari ini. Dan sampai itu tidak mungkin saya lupa. Itu tidak mungkin saya lupa. Tahukah saudara di Amerika sini anak-anak usia 16-17 tahun itu sudah mulai belajar bekerja. Kemudian salah satu jemaat kami, bendahara di gereja, memberitahu kepada kita bahwa mau nggak si Koko kerja di restoran. Hanya untuk bulan Desember dan bulan Januari, masuk tahun baru dan tanggal 25. Mereka kerja 2 hari. Lalu akhirnya si Koko dan mamanya pergi nih. Anak saya yang besar nih. Ini saya paling kagum dengan anak laki-laki saya. Nah sudah, singkat cerita mereka kerja 2 hari lah di restoran itu. Si Koko dapat gaji. Mamanya juga dapat. Terus mamanya bilang, "Kok kamu gak buka amplopnya untuk lihat hasil keringat kamu, hasil kerja kamu?" Anak saya jawab gini, "No. Goliat tidak perlu dilihat. Dia harus dibunuh sebelum dia membesar. Ini buah sulung bagi Tuhan." Jadi dia mendefinisikan uang itu Goliat. Dia bahasanya begini, mumpung Goliat masih kecil papa, kita bunuh dia dari sekarang sebelum dia menjadi besar. Aduh, Tuhan Yesus, itu kalimat itu keluar Bapak Ibu seperti pisau yang tancap masuk ke daging Bapak. Itu saudara bisa rasa itu. Saya bilang, Goliat mumpung masih kecil papa, kita bunuh dia dari sekarang. Kalau dia udah jadi besar, itu kesulitan untuk kita bunuh. Untuk kita bunuh dia. Kita harus bunuh dia dari kecil. Maksudnya dia gini, saya tidak mau lihat itu uang di amplop. Karena dia bisa goda saya. Langsung ke gereja. Dikasih dia ke gereja. Saya kagum Bapak Ibu. Kekaguman saya akan Tuhan. Saya mulai mengerti dan memahami. Apa yang kita ajarkan, anak-anak kita tangkap dan mereka melakukannya. Keren. Makanya saudaraku, 1 tahun lalu lah ya, dia pergi untuk dinas militer, pendidikan dan selanjutnya. Sampai hari ini saya tidak khawatir dan cemas. Kangen iya, rindu iya, tapi khawatir tidak. Karena begitu saya lepas dia dalam kedewasaan. Wow. Anak saya laki-laki ini dewasa banget gitu. Tapi kalau ke kita, udah kayak anak-anak gitu. Kalau ketemu mamanya peluk, tidur di pangkuan, dielus-elus, mamanya digendong-gendong. Aduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya apa yang saya sampaikan hari ini menginspirasi beberapa dari orang tua. Jangan mundur dalam membesarkan anak-anakmu. Hiduplah takut akan Tuhan. Dan kamu akan lihat hasilnya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di esok hari. Dengan pesan yang sama. Pesan yang berkembang, berkelanjutan dari apa yang saya sampaikan hari ini. Ingat baik. Belajarlah dari Manoah. Manoah
dan belajarlah dari Hana. Orang-orang yang dipilih Tuhan dan orang-orang yang didoakan untuk datang dalam agendanya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di esok hari. Saya menyapa dulu beberapa ibu-ibu yang sudah join. Bapak Simon Samu-Samu, apa kabar? Tuhan memberkati, tetap semangat. Ibu Ans Adam, tetap semangat Ibu Ans. Tuhan punya agenda besar untuk kalian berdua suami istri. Dan Ella Rum, apa kabar Nona Manis? Tetap semangat. Dan Ina Ina Dahok Lori, Ibu Mona Saitapi, Bapak Simon Samu-Samu, Ibu Nelly Smokil Watimena, Ibu Linda Saleh, Nel Ceyani, Ibu Eka Kuhuparu, Bapak Alsop, Tuhan memberkati, tetap semangat Bapak Alsop, maju terus dalam Tuhan. Ibu Ani Pelupesi, Tuhan memberkati, tetap semangat Ibu Ani. Bapak Marlon Romodar, Tuhan memberkati. Selamat bergabung juga buat Bapak Kiki Mual, Kiki Mual. Oke, Kiki, I miss you. Tuhan memberkati engkau Kiki, Tuhan urapi Kiki. Tuhan buat Kiki semakin hari semakin diberkati. Jamie Tutuarima, halo my friend, apa kabar? Tuhan memberkati. Selamat bergabung juga untuk Ibu Oli Martinus. Kangen banget nih sama Ibu Oli dan suaminya. Oke. Terima kasih Ibu Mercy Talahatu. Apa kabar? Waduh, Ibu Sheila Knevel. Apa kabar Ibu Sheila? Waduh. Ibu siapa lagi ya? Ibu Ike Nikiulu. Ibu Ike. Novi Tomasila, apa kabar sayang? Ibu Dian Masih. Halo Ibu Nenong Rehata. Bapak Charles Belen, apa kabar? Senang sekali. Ibu Ance Rompis, Ibu Hani, Bapak Hani Elwarin, Ibu Lince Angki. Tuhan memberkati, tetap semangat. Bapak Ai Sumeru, Ibu Helen Tahalele, apa kabar? Tuhan memberkati, panjang umur. Ibu Lika Nikiulu, apa kabar sayang? Tuhan memberkati, tetap semangat, diberkati Tuhan. Salam for suami tercinta di rumah ya. Ibu Lika, salam buat suami. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, saya mundur diri. Ibu Elina Tolopuha, tolong sampaikan hormat dan salam saya buat suami tercinta. Beritahu kepada suamimu, sering-seringlah berlutut buat bayinya. Oke? Berlututlah buat Immanuel. Sebab dari dia akan keluar hal-hal ajaib bagi keluarga dan rumah tanggamu. Diberkati Elina Lopuha. Beritahu sama suamimu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat dan diberkati Tuhan. Nah, baik saudaraku, saudara laki-lakiku Lerin Eduardo Lekatompesi, laki-laki gagah sejagat Maluku. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang merindukan punya baby dalam nama Yesus, aku perkatakan ada benih Tuhan di sana. Dan aku perkatakan hal-hal yang baik datang dalam keluarga dan rumah tanggamu. Dan hari ini dalam nama Yesus, jika suami istri yang mendengarkan program ini, hai suami-suami, tolong letakkan tangan kananmu di perut istrimu dan kita akan berdoa hari ini. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu semua yang kurang lebih ada 30 sekian orang ini yang menyaksikan program ini. Arahkan tangan saudara ke layar monitor ini. Lalu kemudian mari kita satukan hati untuk ada ibu-ibu yang pengen punya baby. Biarlah tahun depan mereka memiliki baby. Mari satukan hati Bapak Ibu. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Kami satukan hati kami dari tempat ini. Mujizat Allah terjadi. Kalau Tuhan bisa mengunjungi Manoah dan istrinya,
Tuhan yang sama datang dan berbicara kepada mereka. Dan aku perkatakan dalam nama Yesus, Tuhan yang sama ketika didatangi oleh Hana dalam doa, Tuhan yang sama itu juga melakukan hal ajaib dan menjawab doa pada waktunya. Aku perkatakan Tuhan, setiap rahim yang mandul, yang belum memiliki baby, aku katakan hari ini, benih suaminya subur, bahkan sel telur dari istri sehat, kuat. Bahkan Tuhan, rahimnya diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Aku perkatakan mujizat Bapa terjadi buat Ibu Email. Aku perkatakan mujizat Bapa terjadi buat Ibu Ans. Tuhan, aku perkatakan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Ada baby di dalam rahim mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Buat anak mereka berkembang dan bertumbuh. Dalam nama Yesus terjadi. Terjadi dalam nama Yesus. Tuhan, buatlah pesta dalam keluarga mereka. Tuhan Yesus, biar ada suara tangisan bayi. Ada tarian-tarian dan suka-suka cita Tuhan dalam rumah-rumah mereka. Tuhan, kalau Engkau bisa mengusir yang namanya gelapnya masa depan dari Manoah dan istrinya. Gelapnya masa depan dari Hana dan suaminya. Tuhan yang sama pun bisa mengusir gelap dari masa depan Ibu Ans dan Ibu Email. Dalam nama Yesus ada baby di dalam rahim mereka. Mereka punya masa depan. Mereka punya berkat Tuhan. Aku perkatakan Tuhan, mujizat Bapa terjadi kepada mereka yang belum memiliki baby. Terima kasih banyak Bapa di surga. Aku perkatakan Tuhan kepada beberapa hamba Tuhan yang di pedalaman. Karena keterbatasan fasilitas, Tuhan berkat yang sama turun atas mereka. Diberkati dalam nama Yesus. Urapi masa depan anak-anak mereka. Tuhan Yesus, kalau Tuhan bisa mengangkat Fendi Simatau, Tuhan bisa pilih dan tetapkan, bahkan Tuhan bisa membuat anak-anakku diberkati. Tuhan yang sama kami sebagai hamba Tuhan yang ada di desa di pedalaman. Tuhan yang sama kami layani. Roh Kudus, kalau Tuhan bisa berkati anak-anakku. Tuhan yang sama berkati juga semua teman-teman pendeta pedalaman yang melayani di desa-desa. Yang terbatas karena informasi, terbatas karena fasilitas. Tuhan tolong Roh Kudus, berkati anak-anak mereka. Buat mereka bercahaya dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Tuhan Yesus tolong kami semua yang mendengarkan pesan ini. Dan kiranya kami membawa keluarga kami dan anak-anak kami dan pekerjaan serta usaha bisnis kami bawa menghadap kehadirat Allah. Dan kami kiranya seumur hidup kami dan keluarga kami, seperti komitmen Yosua di depan Israel, aku dan seisi rumah tanggaku akan memuji dan memuliakan dan beribadah kepada Allah. Tuhan, kiranya kalimat yang dimiliki oleh Hana, maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kami pun mengalami yang sama. Seumur hidup kami terus ada di dalam hadirat Allah. Makan, minum, pakai, waktu kami berbaring, waktu kami lakukan aktivitas, kami bekerja, kami bersekolah, kami berpendidikan, apa saja. Kiranya kami terus ada di dalam hadirat Allah. Dan kami berterima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, kemah orang benar dijagai oleh malaikat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, terjadilah mujizat itu dalam rahim setiap ibu yang pengen punya baby. Dan aku perkatakan mujizat itu terjadi juga
kepada mereka yang mengalami yang namanya kanker payudara, Tuhan. Aku perkatakan hari ini dalam nama Yesus, kering dan tercabutlah sampai ke akar-akarnya segala benih penyakit kanker ini. Setiap tanaman yang tidak datang dari Bapa dicabut sampai ke akar-akarnya. Sehat, sembuh, pulih dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Dan kiranya kami memiliki sikap seperti Manoah yang mengembalikan ucapan syukur kepada pencipta kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di esok hari dengan pesan yang sama. Kelanjutan dari apa yang saya kasih judul itu, Nona Lembah Sorek. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Maju terus Bapak Ibu.